أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan surga. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahlus sa'adah, untuk menjadi orang-orang yang akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebahagiaan bagi seorang hamba, dimudahkan yuyasiru amal ahli sa'adah. Dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang nantinya akan bahagia. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala ketika tidak memberi taufik kepada seseorang dan akan dijadikan ahlus syaqawah, Allah Subhanahu wa taala pun akan yuyasiru amal ahli syaqawah. Dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala menuju jalan-jalan orang-orang yang mereka akan celaka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang azamatul Quran. Bagaimana Al-Quran itu begitu luar biasa agungnya dalam kehidupan kita, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan hudan wa nur. Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk, dan Al-Quran itu adalah merupakan cahaya di dalam kehidupan kita, yang sepantasnya bagi kita semua untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran ini, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya bahwasanya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu akan senantiasa terus-menerus akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mentadabburi Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Al-Qur'an itu liyadabbaru ayatihi, yaitu ayat-ayatnya itu untuk senantiasa ditadabburi.
Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau Syekh Abdullah Al-Anazi seharusnya di kitab yang beliau tulis ini menjelaskan tentang tafsir suratul Fatihah dan tadabbur terhadap surah Al-Fatihah. Akan tapi insyaallah, karena insyaallah keberadaan anak di Bekasi nggak lama, dan kalau anak masuk ke tafsir surat Al-Fatihah ini juga nggak akan selesai. Oleh karena itu anak langsung loncat ke halaman 80, yaitu berkaitan dengan masalah muhabbatullahi jalla jalaluhu wa syauqu ilaihi. Insyaallah kita akan membahas tentang amalan hati yang berkaitan dengan masalah muhabbatullah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbicara tentang masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita cinta kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mereka tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang begitu besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, di dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu," kata Allah. Katakanlah Muhammad, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, harta yang kalian kumpulkan, rumah yang kalian ridhoi, perdagangan kalian yang kalian takut untuk rugi di dalamnya, itu lebih engkau cintai dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebagian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mereka membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tandingan buat Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta kepada selain Allah seperti halnya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa besarnya. Inilah keadaan orang-orang yang beriman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara cinta, di dalam perkara orang-orang yang mereka mendahulukan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Bahkan seorang mukmin akan merasakan lazzatul iman, lezatnya iman, kalau kapan? Kalau seseorang itu mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cintanya kepada selainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara. Kalau seseorang itu 3 perkara ini ada di dalam dirinya, seseorang itu akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Apa yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan? Ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu hendaknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jauh lebih dicintai dari selainnya. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita cinta kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mereka
mendahulukan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sebab untuk kita cinta kepada Allah, tapi justru apa? Sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Sebab-sebab yang mengantarkan kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Akan tetapi kita sebagai seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini begitu mudahnya nggak bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal apa? Sebab-sebab untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, yang dimana bulan Ramadan ini adalah merupakan musim kebaikan, musim dimana seseorang itu sebenarnya sudah merasakan indahnya hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang itu gak mudah untuk bisa memahami kehidupannya, gak mudah untuk memahami keadaannya ketika hidup bersama Allah Subhanahu wa taala ternyata jauh lebih tenang. Dan kita semua merasakan, bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita di bulan Ramadan ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, yang dimana di dalamnya banyak sekali kebaikan, dimana di dalamnya ada tumakninah, ada ketenangan jiwa, ada rohah an-nafsiyah, ada kelapangan dada di bulan Ramadan ini. Kira-kira kenapa kok bulan Ramadan ini begitu jauh lebih nyaman dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Ngerasakan gak sih Pak? Di bulan Ramadan itu hati kita lebih tenang. Di bulan Ramadan jiwa kita lebih lapang. Di bulan Ramadan kenapa kok lebih nyaman perasaan kita dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Sebabnya karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebabnya karena kita begitu nyaman hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenyamanan yang kita rasakan di bulan Ramadan ini dekat dengan Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang tidak disadari kalau ternyata itu adalah merupakan apa? Nikmatnya, lezatnya hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kemarin saya bacakan ayatnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang senantiasa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ya hidupnya semakin dongka, semakin sempit, hidupnya semakin enggak roha, hidupnya semakin enggak tumaknina. Kalau di bulan Ramadan ini kita merasakan roha, kita merasakan tumaknina, kita merasakan nyaman dalam kehidupan kita, itu tidak lain karena kita lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita sebenarnya harus cinta dan lebih cinta serta rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kenyamanan itulah yang kita cari. Kenikmatan roha, tumakninah jiwa itu yang kita cari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan roha, tumakninatul qalb itu pada harta. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan roha, tumakninatul qalb itu pada anak. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan pada harta, berarti orang-orang yang miskin enggak pernah merasakan roha nafsiyah. Kalau seandainya roha nafsiyah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang punya anak atau hanya kepada orang yang punya istri, orang yang belum dikasih anak, orang yang belum punya istri, masa iya dia tidak merasakan roha nafsiyah, yaitu kelapangan dada, kedamaian jiwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan roha nafsiyah, tumakninatul qalb itu terhadap kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang bisa melakukan hal tersebut. Semua orang itu bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus betul-betul kita kejar di bulan Ramadan sebagai madrasah kita untuk kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan 11 bulan setelahnya sebagai bentuk praktek kita di dalam kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beliau Syekh Abdullah Al-Anazi memulai muqaddimahnya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat seluruhnya, beliau mengatakan, "Man lam ya'rif jamala Yusuf alaihi salatu wassalam adh-dhahira haitsu utiya syatrul husni." Kata beliau, siapa yang tidak kenal dengan gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam secara zahir, yang dimana Nabi Yusuf alaihi salam diberi setengah dari keindahan. Kemudian beliau mengatakan, wa man lam ya'rif jamalahu al-batina haitsu utiya siddiqiyah wal iffah. Siapa yang enggak kenal dengan indahnya Nabi Yusuf alaihi salam secara batin, sehingga Nabi Yusuf alaihi salam diberi kejujuran dan Nabi Yusuf alaihi salam diberi iffah, yaitu bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Wa taju dzalika utiyan nubuwah, hingga akhirnya mahkotanya Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man la ya'rif dzalika qad la yuqaddiru lima baka alaihi abuhu Yaqub alaihi salam muhabbatan wa syauqan wa huznan hatta ibyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhib. Kata beliau, siapa yang tidak mengetahui itu semua, maka dia tidak akan pernah tahu bagaimana nilai dari tangisan seorang bapak, yaitu Yakub alaihi salam, kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Karena begitu rasa cinta, rasa rindu, sedih, sampai kedua mata Nabi Yakub alaihi salam itu memutih dalam keadaan menyimpan rasa sedih. Maka ini wani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semua orang tahu bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam diberi sama Allah Subhanahu wa taala keindahan zahir, gantengnya luar biasa, sampai Imra'atul Aziz terfitnah, sampai wanita dia memotong tangannya karena kegantengan, keindahan zahirnya Nabi Yusuf alaihi salam. Bukan hanya sekedar indah secara zahir, tapi ternyata apa? Indah secara batin. Dia punya iffah, dia punya kejujuran, sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Menjadi seorang nabi. Karena apa? Indahnya batinnya Nabi Yusuf alaihi salam. Karena begitu indahnya Nabi Yusuf alaihi salam secara zahir dan batin, bapaknya Nabi Yakub alaihi salam itu nangis ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Matanya memutih karena begitu luar biasa sedih di dalam hatinya. Kalau seseorang tahu tentang keindahan Nabi Yusuf secara zahir dan batin, seseorang itu akan tahu kenapa Nabi Yakub alaihi salam itu sampai begitu luar biasanya nangis. Karena rasa cinta, rasa sedih, kemudian rasa kangen kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai apa? Sampai matanya itu memutih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibyaddat ainahu. Memutih matanya karena begitu sedihnya dan banyaknya nangis, menyimpan rasa rindu, menyimpan rasa cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salam, dan menyimpan kesedihan. Ini khoni wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka cerita Nabi Yusuf alaihi salam, yang dimana Nabi Yusuf diberi keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja membuat Nabi Yakub alaihi salam nangis. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi dari permisalan yang saya misalkan tadi. Allah jauh lebih tinggi dari apa yang saya misalkan tadi. Wa man lam ya'rif jamalallah la yabki syauqan ilaihi. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam saja yang baru dikasih setengah dari keindahan
Keindahan batinnya pun itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa membuat Nabi Yakub alaihi salam saja nangis sampai memutih. Bagaimana kalau seseorang itu kenal dengan indahnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau seseorang itu tahu tentang indahnya perbuatan Allah? Bagaimana kalau seseorang tahu dengan indahnya nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah seseorang itu layakni syauqan ilaihi? Apakah seseorang itu tidak nangis karena rasa rindu pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbu jamal." Allah Subhanahu wa taala itu Maha indah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Suka terhadap yang namanya keindahan. Kalau kita dengar dengan hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala indah, pernah nggak kita membuktikan keindahan Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kalau kita tanya, indahnya Allah Subhanahu wa taala di mana, Pak? Kita akan katakan indahnya Allah itu di dzatnya, indahnya Allah Subhanahu wa taala itu dalam namanya, indahnya Allah itu dalam sifatnya, indahnya Allah dalam perbuatannya. Sekarang pertanyaannya, pernah Bapak buktikan tentang keindahan itu semua? Apakah kita sudah bisa membuktikan keindahan Allah Subhanahu wa taala itu dengan melihat indahnya zat? Pernah kita melihat zatnya Allah? Pernah, Pak? Gak pernah. Bagaimana kita bisa tahu indahnya Allah dalam namanya? Kita hanya tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, As-Samad. Indahnya di mana? Pernah kita buktikan dalam kehidupan kita? Kemudian indah dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah, sifat samadiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita buktikan dalam kehidupan kita kalau sifatnya Allah begitu indah? Belum lagi dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktunya Allah berbuat. Allah punya kerjaan setiap waktunya. Pernah kita buktikan dalam kehidupan kita kalau perbuatan Allah itu indah? Kita hanya bisa mengucapkan innallaha jamil. Allah itu indah. Semua orang bisa mengucapkan itu, ikhwan. Tapi bagaimana kita membuktikan indahnya perbuatan Allah, indahnya sifatnya Allah, indahnya namanya Allah, indahnya dzatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa cinta betul sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita nggak pernah membuktikan di dalam kehidupan kita tentang jamilnya Allah, gimana kita bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Antum tahu dan bisa cinta kepada istri antum mungkin karena jamilah, kan seperti itu. Dan antum bisa lihat, oh iya istriku memang cantik. Kenapa? Zatnya nampak di hadapan antum. Sehingga seseorang itu bisa cinta kepada istrinya. Baru dia akan muncul cinta terhadap istrinya kapan? Ketika melihat istrinya jamilah, cantik. Melihat istrinya indah. Muncul cinta di dalam hatinya. Orang itu akan bisa cinta kepada istrinya kapan? Ketika dia bisa membuktikan sifat indah dalam istrinya. Taat, manut, gak pernah ngangkat suara, diperintah selalu nurut. Ya kan? Ini kan sifat-sifat yang luar biasa. Kita buktikan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tumbuh cinta kepada istri kita. Sekarang apa yang sudah kita lakukan untuk membuktikan bahwasanya innallaha jamil. Allah Subhanahu wa taala itu indah. Indah di dalam zatnya, indah di dalam namanya, indah di dalam sifatnya, dan indah di dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak pernah membuktikan ini dalam kehidupan kita, akhirnya apa? Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan begitu lemah. Rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan begitu lemah. Akhirnya kita cinta kepada Allah ya biasa-biasa saja. Gak bisa kita rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya kita rindu kepada makhluk. Coba kalau kita rindu kepada makhluk. Kita rindu kepada teman, kita rindu kepada orang tua, kita rindu kepada saudara. Bagaimana rindu kita? Kita aja kayak sekarang musim mau mudik saja. Kenapa kok kita begitu rindu, menanam rindu yang luar biasa?
Karena kita tahu bahwasanya orang-orang yang kita akan datangi itu adalah orang-orang yang kita cintai. Ketika kita ketemu, bagaimana bahagianya kita, bagaimana rindunya kita kepada orang-orang yang kita cintai. Kenapa ini enggak kita praktekkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ajmal min dzalika kullihi. Allah jauh lebih indah dari itu semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan innallaha jamil, Allah itu maha indah, maka apa? Praktekkan, buktikan dalam kehidupan kita indahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau Allah Subhanahu wa taala berbuat, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita tertimpa dengan suatu ujian, tertimpa dengan musibah, kita bisa melihat keindahan Allah dalam hal tersebut. Kalau kita kehilangan sesuatu di dalam diri kita, itu padahal qada dan qadarnya Allah, dan itu adalah perbuatan Allah, kita bisa melihat keindahan Allah dalam hal tersebut. Kita dikasih nikmat saja sama Allah Subhanahu wa taala, terkadang belum dapat keindahan Allah. Dikasih nikmat, kasih istri, kasih anak, kasih mobil, ya kan? Kasih rumah, kasih tetangga baik, kasih ustadz, kasih teman yang baik. Ini lingkungan yang baik, semua sudah diberi sama Allah Subhanahu wa taala saja, itu terkadang seseorang belum bisa melihat keindahan Allah dalam hal tersebut. Belum bisa melihat perbuatan Allah yang indah di dalam hal tersebut. Gimana kalau seseorang itu diuji sama Allah dan difitnah sama Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang di sampingnya? Apakah bisa melihat keindahan perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Pasti apa? Kena, aduh ini. Akhirnya terlalu banyak apa? Mengeluh. Kita dikasih nikmat saja nggak bisa melihat indahnya perbuatan Allah. Terus gimana kalau kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar pengakuan. Ini ada kerja iman di dalam hati kita. Ada kerja iman di dalam hati kita untuk kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Kalau kita cuma ngaku saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, kemudian apa? Tidak ada kerja iman di dalam hati kita untuk kita bisa meraih betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sekedar pengakuan. Itu hanya sekedar ucapan lisan. Karena nggak ada pembuktian dalam kehidupan hatinya, nggak ada kerja hati menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama ketika mengatakan bahwasanya al-iman itu laisa bitamanni, iman itu bukan angan-angan. Itu adalah merupakan apa? Ucapan yang nyata. Iman itu adalah merupakan sebuah pekerjaan hati yang harus betul-betul diproses. Membuktikan di dalam hatinya tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Wa min a'azzi anwa'il ma'rifah wa min a'azzi anwa'il ma'rifati ma'rifatur Rabbi Subhanahu wa ta'ala bil jamal." Termasuk di antara macam-macam pengetahuan yang paling agung, yaitu adalah merupakan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bil jamal, dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ma'rifatun khawasil khalq. Itu adalah merupakan apa? Ma'rifatnya makhluk-makhluk yang khusus. Subhanallah. Dikatakan bahwasanya kenal dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ma'rifatnya makhluk-makhluk yang khusus. Yang enggak semua orang, Pak. Enggak semua orang itu bisa melihat indahnya perbuatan Allah. Enggak semua orang itu bisa melihat indahnya sifatnya Allah. Tidak semua orang itu bisa melihat indahnya namanya Allah Subhanahu wa taala. Paling kita bisa melihat indahnya ciptaan Allah, ngelihat gunung, woi indah. Innallaha jamil. Kan gitu. Habis itu kita ngelihat lautan yang Masya Allah kemerah-merahan, lautan yang bening berwarna hijau, warna biru dan lain sebagainya. Luar biasa indah, Allah jamil. Tapi pernah gak kita melihat indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala saja,
Tapi apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika Allah berbuat untuk kita, ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat untuk kita bisa melihat enggak keindahan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut? Allah mentakdirkan kita seperti ini, Allah mentakdirkan kita seperti ini, Allah mentakdirkan kita seperti ini. Kita melihat keindahan Allah di dalam hal tersebut. Masya Allah, begitu luar biasa hikmahnya Allah. Indah semuanya. Begitu luar biasa karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa keadilan Allah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'rifatur Rabbi bil jamal ini ma'rifatu khawasil khalq. Ma'rifatnya makhluk-makhluk yang khusus. Wa kulluhum arrafahu bi sifatin min sifatihi wa atammahum ma'rifatan man arafahu bi kamalihi wa jalalihi wa jamalihi subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi sa'iri sifatihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, semua dikenalkan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna makrifat. Tapi orang yang kenal dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya, wa jamalihi dengan keindahannya, inilah orang-orang yang paling sempurna makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un fi sa'iri sifatihi. Enggak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sifatnya. Makanya beliau mengatakan wallahu jalla jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala itu jamilun fi dzatihi. Allah adalah zat yang begitu indah di dalam zatnya. Wa fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah begitu indah dalam namanya, sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam nuniyahnya, apa kata beliau? Fajamaluhu bidzati wal awsafi wal af'ali wal asma'i bil burhani. Maka keindahan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya, di dalam namanya, itu dengan burhan, dengan bukti. Dan kita harus membuktikan itu dalam kehidupan kita, ikhwan. Kalau kita nggak pernah membuktikan itu dalam kehidupan kita, rasa cinta kita kepada Allah nggak akan pernah naik. Yes, begitu saja. Dan kita hanya bisa mengucapkan dalam lisan kita. Kemudian beliau mengatakan la syai'a yushbihu dzatahu wa sifatihi subhanahu an ifkin dzil buhtani. Tidak ada sesuatu yang menyerupai zatnya Allah dan sifatnya Allah. Dari apa? Dari perkataan-perkataan yang dusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fa amma jamalullahi jalla wa ala fi dzatihi fala ya'rifuhu illa al-mu'minun idza dakhalul jannata wa ra'aw rabbahum jalla thana'uhu ja'alani Allah wa iyyakum minhum. Adapun keindahan Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya, indahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya itu tidak diketahui kecuali orang yang beriman yang nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, ja'alani Allah wa iyyakum minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang tersebut. Makanya orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kebahagiaan kan? Pernah dengar hadis ini kan, Pak? Pernah dengar? Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kapan kata Rasulullah? Farhatan indal iftar. Iya kan? Kebahagiaan ketika iftar, ketika dia berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua kapan? Farhatan indal liqa. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba, apa hubungannya puasa dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia bahagia ketika dia berbuka, jelas. Ya kan? Orang dalam keadaan lapar, dia bahagia. Tapi kebahagiaan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dikaitkan dengan puasa. Kira-kira apa, Pak? Pernah nggak kita mikir seperti itu? Ketika kita mendengarkan hadis bahwasanya orang yang berpuasa dia akan mendapatkan farhatan, kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka puasa, ya wajar. Dari pagi lapar, ketemu makanan, ya bahagia hati.
Tapi ketika orang berpuasa dikaitkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farhatan inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kaitannya Ramadan dengan bertemu dengan Allah itu luar biasa. Ketika seseorang itu lapar, ketika seseorang itu dalam keadaan haus, ketika seseorang itu perutnya dalam keadaan kosong, itu jauh lebih mudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk menambah makna makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Itu bulan Ramadan. Kalau kok di bulan Ramadan gak pernah masuk makna tentang Allah, gak pernah masuk makna tentang rindu kepada Allah, gimana seseorang mau bahagia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya apa? Orang itu kalau sudah rindunya mendalam di dalam hati, ketika ketemu gimana Pak? Biasa, luar biasa. Tapi kalau seandainya seseorang itu nggak rindu, ketemu biasa-biasa saja, ya kan? Tiap hari ketemu sama Pak Abdul Qadir, tiap hari ketemu sama Pak Tarno, tiap hari ketemu sama teman-teman. Akhirnya apa? Ya, ketemu ya biasa saja, ada rindu. Tapi coba kalau antum nggak ketemu setahun, 2 tahun, 3 tahun, teringat dengan kebaikan-kebaikan, teringat dengan indah-indahnya yang luar biasa. Akhirnya apa? Ketika mau ketemu itu subhanallah. Nunggu mau ketemu saja luar biasa. Karena rindu yang begitu luar biasa. Ketika ketemu bisa nangis. Bisa nangis karena begitu rindunya. Ini kita dengan makhluk yang indahnya yuk gitu-gitu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang indahnya luar biasa. Makanya ahlu surga itu Pak, ahlu surga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Hari ini adalah merupakan hari kekekalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan dan kami berikan tambahan buat mereka. Apa tambahannya? Ru'yatu dzatillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalu ahlul jannati al jannata, kalau penduduk surga itu masuk ke dalam surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada mereka, mau apa kalian? Apa jawabannya ahli surga? Sudah cukup ya Allah, qad tunjina minan nar wa tudkhilnal jannah. Engkau sudah menyelamatkan kami dari neraka dan engkau sudah memasukkan kami ke surga. Itu sudah bersama bidadarinya, sudah bersama dengan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, fakasyafal hijab, dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan dannya Allah kepada orang-orang yang beriman. Apa yang terjadi? Lupa dengan seluruh kenikmatan. Lupa dengan seluruh kenikmatan di surga. Mau dia ada bidadari, mau dia ada makanan yang enak, mau dia ada rumah yang mewah dari mutiara, dari emas dan lain sebagainya. Mereka hanya pengen untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rindu yang begitu luar biasa dari dunia. Dari dunia orang-orang yang beriman kepada Allah punya syauq, punya rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikabarkan tentang keindahan namanya, keindahan sifatnya, keindahan zatnya, keindahan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan. Gimana dia enggak rindu? Kalau ada orang yang berbuat baik sama bapak, ya kan? Ada orang yang berbuat baik sama bapak, bapak cuma kenal namanya. Bapak kenal namanya. Ada si fulan, namanya ini. Tapi apa? Tiap hari ngasih makanan, ngasih beras, ngasih salam ke bapak, ya kan? Kemudian apa? Tiap hari dikasih duit. Tapi bapak cuma kenal nama. Penasaran nggak sama dannya? Iki sopo sih sebenarnya? Kan seperti itu. Habis itu bapak dengar tentang sifatnya yang masya Allah, ke seluruh orang ngasih sembako, ngasih beras, ngasih uang dan lain sebagainya. Kira-kira pengen ketemu sama orangnya enggak? Lek ketemu apa? Tak embung kan, tak cium tangannya. Oh, tiap hari ngasih sesuatu. Itu makhluk Pak, yang ngasihnya terbatas. Gimana dengan Allah Subhanahu wa taala?
Kita kenal namanya, kita tahu sifatnya yang begitu luar biasa. Tiap harinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu terus-menerus. Kei nafas, kei sehat, ya kan? Dikasih rizki, dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, kasih pertolongan. Setiap harinya kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala dengan seperti ini. Tapi hati kita nggak bisa cinta sama Allah. Hati kita nggak bisa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita nggak bisa terus-menerus ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu dipertanyakan sebenarnya, hati kita ini sadar nggak sih dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita nggak tahu tentang ini semua, maka seseorang tadi nggak akan bisa tahu nilainya nangisnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena kita cuma dengar cerita, nggak pernah merasakan sendiri. Kalau kita merasakan sendiri, posisikan diri kita Nabi Yakub alaihissalam. Kehilangan anak yang dicintai, yang dia dari kecilnya sudah kelihatan gantengnya, kelihatan baiknya, kelihatan luar biasa. Apa yang kita rasakan? Pasti apa? Syauq, rasa rindu, rasa cinta, rasa luar biasa itu akan muncul. Itu kepada makhluk. Walillahil mathalul a'la. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu an-nadhar ila wajhillah. Itu kenikmatan yang paling besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa rindu, rasa cinta dari dunia, pengen melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu sudah numpuk, sudah menggebu-gebu di dalam hatinya, dan itu adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang beriman. Ketika apa? Ketika orang beriman itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbicara tentang masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar berbicara lisan. Bukan hanya sekedar pengakuan. Bukan hanya sekedar angan-angan. Dan di bulan Ramadan ini, ketika Rasulullah menggandengkan, mengkaitkan kebahagiaan orang yang berpuasa itu apa? Ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada sir, ada rahasianya. Berarti puasa ini harusnya mengenalkan kita kepada Allah. Harusnya puasa ini menjadikan kita lebih cinta kepada Allah. Harusnya puasa ini menjadikan kita rindu yang berat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata puasa justru tidak menjadikan kita kenal, tidak menjadikan kita cinta, tidak menjadikan kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belum ketemu dengan tujuan puasa, belum ketemu dengan tujuan Ramadan yang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan masalah masih berkaitan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semua untuk kita bisa saling menasihati dan mengingatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.